Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Bin Andriani Yuniar, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Dan nilai-nilai kebajikan itu harus kalian patuhi dan taati secara bersama. Nanti memiliki terus tuh kalau ada yang melanggar, si yang melanggar itu harus memiliki kesadaran pribadi ya. Karena kita nggak bisa terus-terusan kamu salah, kamu takut. Karena untuk melakukan sesuatu itu bukan karena takut, harusnya bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat jempol, bukan ingin dapat piala. Dari kesadaran sendiri. Oh iya, aku sadar kalau aku itu harus saling menghargai sama teman. Aku sadar harus saling menghormati, saling membantu. Sesama manusia yang benar. Jadi harusnya dari sendiri ya, bukan karena takut. Aku takut dihukum, aku takut tidak dapat ujian, tapi harus dari kesadaran sendiri bahwa kebaikan itu harus saya lakukan dan harus saya terapkan kepada teman-teman, pada diri saya dan kepada teman-teman. Dengan apa? Kalau kita berbuat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Nah, sekarang ibu akan tugaskan kalian menuliskan nilai kebaikan yang ingin kalian lakukan dan ingin kalian dapatkan dari teman-teman semua ya. Jadi tulis nih. Jadi aku akan melakukan kebaikan itu dan teman-teman pun harus melakukan kebaikan itu. Nanti nilai-nilainya kalau ada yang sama ibu akan disampaikan. Nanti kita sama lagi bersama bahwa ini nilai kebaikan dari kelas 6A. Ya? Ya. Sudah. Kalau terima, semua dari
kegiatan kelas apa yang sudah Almira dan teman-teman buat di kelas? Menolong teman saat kamu mengerjakan tugas dengan cara-caranya Apalagi nilai yang disepakati selain saling menolong? Terus bagaimana perasaan Almira setelah ada kesepakatan kelas? jadi lebih tenang. Terus bagaimana kalau ada yang melanggar, apa yang dilakukan? Harus meminta maaf kepada teman yang Terima kasih ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah punya nih modelnya, kita sudah punya. Memang kalau budaya itu kan harus dibiasakan, dibiasakan. Kalau sudah anak sudah biasa dia akan melekat ya. Kalau budaya itu harus sudah melekat. Nah, dibiasakan dulu, terus nanti akhirnya akan budaya. Kita orang dulu sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tujuannya untuk membudayakan budaya positif ini nih ya. Misalnya nih saya ambil di budaya untuk bersama, doa bersama, gotong royong, anak-anak sudah terbiasa gotong royong. Awalnya memang pasti beratnya karena kita harus pintar-pintar, tapi lama-kelamaan kalau memang sudah budaya dengan anak harus diperintah lagi kalau beres-beres parkir kan sudah budaya. Jadi anak-anak sudah mau capai budaya dari biasa dari perintah. Nah itu merdeka belajar itu. Jadi merdeka artinya memiliki inisiatif untuk melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan universal misalnya ya. Nah itu universal teh jadi nilai-nilai kebajikan yang dipercayai mau tidak tersekat oleh beda agama, budaya, tapi semuanya tadi misalnya jujur, kan jujur dari Islam lain mana-mana kan sama, dari orang mana sama. Jadi itulah namanya nilai-nilai kebajikan. Nah budaya positif ini juga akan dicapainya dengan beberapa hal. Nah yang paling utama untuk membudayakan positif itu dari disiplin. Nah biasanya kita untuk membudayakan disiplin ini nanti agar perilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri, bukan dari luar. Nah biasanya ada beberapa motivasi yang diinginkan kenapa orang melakukan perilaku itu berdasarkan dari tujuan, latar belakang. Nah, jadi di teori disiplin positif ini jadi kita harus sekarang ini harus menerapkan anak itu memiliki disiplin positif, jadi disiplin yang ada dari dalam dirinya. Terus kebajikan universal itu, nah untuk mencapai ini yang harus dilakukan yaitu kita harus membuat dulu keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan ya kalau dulu yang kesepakatan kelas, keyakinan kelas dari nilai-nilai universal misalnya. Kalau saya kita menerapkan misalnya jujur, yuk anak-anak kalian ini dulu nilai-nilai apa sih yang harus kita yakini. Itu anak-anak harus si nilai yang tadi mereka yang menyampaikan nilainya kita rangkum dan mereka harus melaksanakan. Nah dari situ awalnya untuk mencapai disiplin positif kita harus melakukan dulu kesepakatan atau keyakinan bersama sekelas. Misalnya mau apa? Misalnya untuk mengukur disiplin di sini ketertiban. Yuk ininya apa perilakunya? Mendengarkan bila ada orang yang nempel gitu ya. Nah ini untuk mencapai teori disiplin positif disiplinnya nanti akan jadi budaya positif dan disiplin teori disiplin. Nah biasanya perilaku mereka itu, nah sebenarnya saya juga setelah membaca ini ya Bu ya, hukuman dan penghargaan itu ternyata menurut teori itu harga nanti jadi samping. Kenapa? Jadi itu menurut teori motivasi ada 3 hal orang untuk melakukan perilaku teh. Yang pertama untuk menghindari hukuman, pemberantasan hukum. Yang kedua hal yang mendapatkan penghargaan, misalkan lebih
menunggu perintahnya. Misalnya di ketertiban masuk kelas setelah ketika jam 7 ya. Kan anak udah terkena hari perintah. Kalau tersisa pembelajaran maka di suspensi. Jadi restitusi ini mah ketika kita mengambil bagaimana menyelesaikan tindakannya, memberikan perlakuan kepada anak yang melanggar. Terus kayak mungkin ini biasanya kan ada BP gitu ya. Nah karena kita bukan di SD, anu di segala rupa di kelas gitu ya. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Kartini, salah seorang pengajar dari SD Negeri Kebonjeruk. Alhamdulillah di sekolah kami ada Bu Win Andriani Junior, salah seorang CGP Angkatan 6. Kiprah Bu Win Andriani dalam kegiatan CGP ini sangat memberikan pengaruh positif bagi sekolah kami, khususnya bagi guru-guru dalam menambah pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar yang baik dan benar di sekolah. Bu Win seringkali membagikan ilmunya yang diperoleh dari kegiatan atau program guru penggerak ini melalui kegiatan diskusi profesi yang sering diadakan di sekolah kami. Seperti hari ini Bu Win memimpin diskusi profesi. Beliau menyampaikan tips-tips bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian hari ini juga beliau menyampaikan tentang bagaimana cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau yang dikenal dengan restitusi. Nah, dari tips yang dibagikan Bu Win ini saya jadi tahu bagaimana cara memperlakukan siswa saya ketika mereka melakukan kesalahan. Ternyata hukuman atau sanksi itu bukan cara yang terbaik untuk membuat siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ada cara restitusi, yaitu melalui langkah-langkah bagaimana kita mendekati, menguatkan diri mereka dulu, atau istilahnya menstabilkan identitasnya, lalu menanyakan bagaimana apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian mereka ingin jadi seperti apa nantinya. Kemudian bersama-sama bagaimana mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang mereka hadapi oleh diri mereka sendiri. Terima kasih Bu Win, kami jadi banyak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.